Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya kalian? Sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana ibadahnya? Gimana puasanya? Ada yang bolong apa tidak? Alhamdulillah. Oke, masih pagi ya. Itu yang masih di belakang itu ayo kembali ke tempatnya karena segera materinya akan Ibu sampaikan sekarang juga. Ayo sekarang kembali ke tempatnya ya. Oke, untuk ketua kelasnya siapa di sini? Oke, silakan Mbak. Ayo sekarang dipimpin doanya ya. Oke, kemudian saya akan mengabsen satu persatu dari kalian yang masuk hari ini. Yang ada dan yang hadir sekarang ini silahkan acungkan jempolnya dan bilang yes. Seperti itu ya, bisa? Oke, bisa kita mulai ya. Absen pertama, Suwarni. Oke. Dewi. Oke. Siti. Jojo. Oke, hadir semua ya nak sekarang ya. Oke, jadi bagaimana semuanya sudah siap untuk mengikuti pelajaran di pagi hari ini bersama Ibu? Oke, siap dong ya pastinya. Jadi walaupun kita sekarang ini sedang puasa, tapi jangan pernah malas untuk melakukan yang namanya belajar dan juga mendengarkan apa yang diajarkan oleh guru. Karena apa? Di bulan puasa ini kan semua catatan amal kita itu akan dilipat gandakan. Nah, belajar ini kan juga termasuk ibadah. Jadi, ayo semuanya semangat untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya dengan cara belajar pada pagi hari ini. Seperti itu ya. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya nih sama anak-anak. Ada yang tahu nggak apa yang mau kita bahas pada materi pembelajaran pada pagi hari ini? Ada yang tahu? Oke, nggak ada yang tahu ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas materi mengenai pembentukan urin atau proses ekskresi pada manusia, yaitu pada organ ginjal. Sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian, tapi pertanyaan Ibu ini jangan dianggap jorok ya. Nah, pertanyaan Ibu kepada kalian, apakah kalian pernah mengalami atau merasakan ingin buang air kecil atau pipis? Ada yang pernah? Nah, pastinya semuanya udah pernah kan ya? Nah, inilah yang dinamakan hasil dari proses ekskresi dari ginjal. Jadi pipis itu bentuk dari ekskresi dari organ ginjal kita. Nah, ngomong-ngomong, proses ekskresi itu apa sih, Bu? Ada yang tahu? Tapi sebelum Ibu jawab, kalian membuka buku paket halaman 121 pada bab ekskresi. Ayo sekarang dibuka, kemudian dibaca sampai 2 menit, cukup ya. Setelah itu Ibu akan jelaskan lebih lanjutnya. Oke, dimulai dari sekarang ya. Oke, 2 menit sudah berlalu, anak-anak semua ditutup bukunya. Sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah paham apa itu proses ekskresi pada organ ginjal? Siapa yang tahu? Ayo angkat tangannya. Ya, kamu, ayo. Apa itu proses ekskresi ginjal? Oke, yang lain ada juga yang mau menambahkan atau ada pendapat yang lain?
Oke, di proses ekskresi pada organ ginjal ini merupakan proses di mana zat-zat di dalam tubuh manusia yang sudah tidak digunakan lagi itu dikeluarkan dan dalam bentuk urin atau yang biasa kita sebut pipis. Paham ya? Oke. Nah, sekarang ibu mau bertanya lagi pada kalian. Nah, dalam pembentukan urin atau proses ekskresi pada ginjal ini itu terdiri dari 3 tahapan. Siapa yang bisa menyebutkan apa saja 3 tahapan yang ibu maksud ini? Ayo, siapa yang bisa? Yang bisa ibu akan memberikan reward kepada yang berani menjawab, baik salah maupun benar, ibu akan tetap memberikan reward atau hadiah pada kalian. Ayo, siapa yang mau jawab? Ya, kamu, ayo silakan. Oke, tepat sekali. Nah, ini reward untuk kamu. Makasih ya. Oke, jadi benar ya apa kata dari teman kalian tadi bahwa memang dalam pembentukan urin atau proses ekskresi dalam ginjal manusia itu terdiri dari 3 tahapan. Yang terdiri dari yang pertama yaitu filtrasi. Filtrasi ini apa, Bu? Filtrasi ini merupakan penyaringan darah. Kemudian yang kedua yaitu reabsorpsi. Apa itu, Bu, reabsorpsi? Reabsorpsi ini merupakan penyerapan kembali zat-zat yang sudah disaring melalui tahap filtrasi tadi. Kemudian yang terakhir yakni augmentasi. Augmentasi ini di mana urin itu terbentuk. Seperti itu. Paham ya? Oke, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu membawakan kalian alat peraga. Oke, jadi di sini Ibu sudah menyediakan alat peraga dari pembentukan urin ya. Jadi di sini, ayo didengarkan Ibu menjelaskan. Jadi di sini ada bentuk ginjal kita itu seperti ini ilustrasinya. Jadi darah masuk ke ginjal melalui arteri. Nah, pembentukan atau proses pembentukan dari urin sendiri itu terjadi di korteks ginjal yang tepatnya berada di sini. Nah, di sini ini termasuk korteks ginjal. Nah, di korteks ginjal ini mengandung banyak sekali nefron yang fungsinya yaitu sebagai media untuk proses urin itu disaring seperti itu. Jadi yang pertama, jadi darah itu masuk lewat sini, lewat arteri, kemudian menuju ke ginjal. Nah, menuju ke ginjal ini langsung ke glomerulus. Nah, di glomerulus ini merupakan di mana ia melakukan filtrasi atau penyaringan. Jadi darah tersebut disaring di glomerulus ini. Kemudian pada glomerulus ini akan menghasilkan yang namanya urin primer. Nah, urin primer ini apa sih, Bu? Urin primer itu darah yang sudah disaring pada glomerulus, kemudian ia menghasilkan zat-zat yang berupa H2O, urea, dan juga sebagainya. Nah, setelah masuk di filtrasi ini, di glomerulus ini, ia kemudian akan langsung ke tahap berikutnya, yaitu tahap reabsorpsi. Nah, di tahap reabsorpsi ini, dari urin primer itu akan disalurkan ke TKP. Nah, TKP ini apa? TKP ini tubulus contortus proximal dan juga lengkung Henle. Nah, jadi ada 2 ya tempatnya di TKP, tubulus contortus proximal dan juga lengkung Henle, di mana di sini akan dihasilkannya urin sekunder. Nah, dari proses reabsorpsi yang menghasilkan urin sekunder ini nanti akan disalurkan lagi ke proses selanjutnya yakni augmentasi. Di augmentasi ini juga terdiri dari 2 tempat yakni TKD atau tubulus contortus distal dan juga tubulus collectivus. Nah, jadi di proses augmentasi ini nantinya akan menghasilkan urin yang sesungguhnya. Nah, jadi setelah ia menghasilkan urin yang sesungguhnya, kemudian akan dikeluarkan melalui pelvis ginjal. Nah, pelvis ginjal ini apa, Bu? Pelvis ginjal ini yang sebelah sini ini. Nah, ini yang namanya pelvis ginjal. Nah, dari pelvis ginjal ini kemudian nantinya akan disalurkan melalui ureter.
Nah, ureter ini merupakan saluran yang nantinya akan menuju ke kandung kemih seperti itu. Jadi, dalam kandung kemih ini nantinya urin akan disimpan, kemudian akan dikeluarkan melalui uretra seperti itu. Jadi, prosesnya panjang seperti itu ya. Nah, 3 tahap: filtrasi, reabsorpsi, dan juga augmentasi. Oke, seperti itu. Paham ya? Nah, untuk menambah pemahaman kalian lagi, di sini Ibu ada permisalan. Kita anggap saja ini sebagai darah kita ya. Jadi darah kita ini Ibu tuang ke dalam arteri ini, yang kemudian nanti ia akan disaring dan dikumpulkan di dalam kandung kemih atau kantong kemih. Itu ya, apa ada yang bertanya atau ada yang belum paham? Sudah paham semua ya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya dan dirasa sudah paham semuanya, sekarang giliran Ibu yang tanya pada kalian. Nah, Ibu ingin bertanya kepada kalian, yang bisa langsung angkat tangan, nanti Ibu langsung kasih reward kepada kalian. Jadi, Ibu mau bertanya, di mana tempat urin sekunder dihasilkan? Ayo, siapa yang bisa? Ya, kamu. Iya, benar sekali. Beri aplaus untuk teman kalian yang sudah menjawab. Ya, ini untuk kamu ya. Nah, sudah tidak ada yang bertanya lagi. Sepertinya sudah paham semuanya. Siapa yang dapat menyimpulkan apa saja materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini? Ayo, siapa yang mau menyimpulkan? Baik, bagus sekali. Beri aplaus yang meriah untuk teman kalian yang sudah menjawab. Oke, jadi kesimpulan dari materi yang sudah saya berikan pada pagi hari ini yaitu proses pembentukan urin atau proses ekskresi yang terjadi pada organ ginjal manusia merupakan suatu proses di mana zat-zat yang ada pada tubuh manusia yang sudah tidak digunakan akan dikeluarkan dari tubuh manusia dalam bentuk pipis atau yang dinamakan dengan urin melalui organ ginjal seperti itu. Nah, dalam ginjal ini pembentukan urin atau proses pembentukan urinnya itu melalui 3 tahap, yakni filtrasi, reabsorpsi, dan juga augmentasi. Oke, paham ya semuanya? Jadi saya rasa cukup untuk pertemuan pagi hari ini ya. Jadi pesan saya untuk pertemuan pada kali ini, jangan bosan-bosan untuk belajar hal-hal baru yang belum kamu ketahui dan perdalam apa yang sudah kamu ketahui sebelumnya. Kemudian jadilah pemenang di setiap kesempatan. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, nantinya ia akan berhasil. Begitu ya. Untuk selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, jangan lupa dipelajari materi pada bab selanjutnya, yakni pada bab apa? Iya, benar. Jangan lupa dipelajari ya. Oke, untuk selanjutnya saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa penutup pertemuan pagi hari ini. Ayo, silakan. Semoga materi yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang barokah untuk kalian semua dan menjadi ladang pahala kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.